Assalamualaikum anak-anak. Ya, hari ini Pak Indra beri materi matematika ya. Hari ini kalian akan belajar tentang pecahan lagi. Di sini materinya tentang bentuk-bentuk pecahan. Jadi ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa yang seperti kita kerjakan kemarin. Dan yang kedua adalah pecahan campuran. Yang ketiga pecahan desimal ya, dan yang keempat adalah persen. Nah, kita akan belajar itu. Kita ke pecahan biasa dulu ya. Pecahan biasa itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pecahan murni dan tidak murni. Maksudnya yang murni itu yang seperti kemarin, ada pembilang dan penyebutnya. Misalkan 1/2, ini murni ya. Kemudian 2/4 ini juga murni. Untuk pecahan tidak murni itu sedikit berbeda ya. Perbedaannya ada pada pembilangnya. Jadi pembilangnya lebih besar ya. Jadi kalau tidak murni pembilangnya lebih besar. Contoh 6/5 ya. Kemudian 9/7. Nah, ini tidak murni ya. Kalau yang ini murni, tapi pembilangnya lebih kecil ya. Kemudian yang ini pembilangnya lebih besar. Nah, itu bedanya pecahan murni dan pecahan tidak murni. Sekarang kita lanjut ke pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa ya. Bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi contoh 1/2. Nah, bilangan bulatnya yang mana? Bilangan bulatnya yang ini. Ya, oke. Pecahan biasanya yang ini. Ya. Nah, itu adalah ciri dari pecahan campuran. Kemudian bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu biasanya ditandai dengan tanda koma ya. Contoh 0,5. Ini cara bacanya 0,5 ya. Kemudian ada lagi 0,84 ya. Ini juga termasuk pecahan desimal. Satu lagi ya, 0,125. Ini juga pecahan desimal. Tapi ada bedanya ya anak-anak ya. Terlihat sekali perbedaannya dari sini ya. Setelah koma itu ada angka kan ya. Sebelum koma pasti 0, sebelum koma juga 0 ya. Setelah koma ada angka, tapi bedanya yang ini satuan, puluhan, ini malah ratusan ya. Nah, ini pecahan desimal itu sebenarnya juga bisa diubah menjadi pecahan biasa. Contoh 0,5 ya. Ini dibaca 0,5 ya. Nah, ini adalah pecahan biasa yang bisa diartikan dengan 5/10 ya. Kalau yang 0,84 bisa diartikan 84/100. Kalau 0,125 bisa diartikan 125/1000. Jadi kalau di belakang komanya ada angka 1, berarti
desimalnya ini adalah per 10 ya, penyebutnya penyebut 10. Kalau di belakang komanya ada 2 angka seperti ini, berarti penyebutnya per 100 ya, pasti per 100. Nah, kalau yang terakhir ini ada 3, berarti per 1000. Nah, itu pecahan desimal. Jadi sebenarnya dari pecahan biasa yang penyebutnya itu kelipatannya 10 ya, 10, 100, 1000. Nah, itu dia pecahan desimal. Sekarang kita lanjut ke bentuk pecahan terakhir, yaitu adalah persen ya. Persen itu biasanya dilambangkan dengan simbol seperti ini, persen. Ini adalah persen. Nah, persen itu penyebutnya adalah 100, jadi per 100 ya, per 100. Contoh 5 per 100. Nah, ini kalau kita ubah ke persen jadinya 5%. Jangan lupa ya, simbol persen harus tertulis. Contoh lagi ya, 2 per 100 jadinya 2% ya. Atau Pak Indra balik sekarang, 25%. Nah, ini sama aja dengan pecahan per 100. Berapa pecahan per 100-nya? 25 per 100 ya. Lagi, kalau 50% berarti pecahannya 50 per 100. Jadi persen itu pecahannya per 100 ya. Biasanya persen itu bisa kalian lihat pada toko-toko baju. Nah, itu ada diskon 50%, diskon 25%. Nah, itu kalau kita ubah ke bentuk pecahan seperti ini, pecahannya per 100, penyebutnya pasti 100. Nah, itu adalah persen. Bisa ya? Setelah ini akan Pak Indra bahas cara mengerjakannya nomor 1 sampai nomor 5.